Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 10 kelas C Praktikum Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memberikan tutorial terkait impor bukti potong untuk bukan pegawai atau tenaga ahli. Pertama, kita mulai dengan mendownload template bukti potongnya. Kita masuk ke Google dan kita cari template XML. Oke, kita klik yang ini. Oke, kita udah masuk ke websitenya. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini banyak template-nya. Kita pilih yang kategori bukti potong PPh pasal 21 atau 26. Lalu deskripsi dokumennya yang bukti pemotongan final dan tidak final selain pegawai tetap. Kita download filenya. Oke, langsung kita buka filenya. Nah, begini teman-teman kira-kira tampilan daripada template bukti potong PPh 21 untuk bukan pegawai. Template tersebut kita isi mulai dari bagian NPWP pemotong. Di sini ada 16 digit angka. Kemudian kita isi masa pajaknya. Di sini itu bulan dari pemotongan pajaknya. Di sini kita pakai contoh di bulan 1 atau Januari. Kemudian tahun pajaknya di 2025 dan masukkan NPWP pegawainya. Di sini juga 16 digit. Terus selanjutnya ini ada ID TKU penerima penghasilan. Jadi ID TKU penerima penghasilan ini cuma dari NPWP yang jumlahnya 16 digit ditambah angka 0 6 digit. Jadi totalnya ada 22 digit angka. Kemudian kita masukkan status PTKP dari pegawai tersebut. Di sini kita bisa pilih, di sini saya mau pakai contoh TK0 semua. Kemudian fasilitasnya di sini kita pakai yang tidak ada fasilitas atau NA. Nah, di sini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman itu adalah kode objek pajaknya. Yang dimana kode objek pajak ini harus disesuaikan dengan laporan SPT apa yang mau kita laporkan. Di sini kan kita mau laporin SPT atau bukti potong untuk bukan pegawai atau tenaga ahli. Nah, kita bisa lihat keterangannya itu di bagian ref di bawah sini. Di sini ada rincian semua kode objek pajak yang sudah disediakan. Karena kita mau buat untuk yang tenaga ahli, kita pakainya yang di baris kelima, yaitu di 21107. Yaitu objek pajaknya adalah imbalan kepada tenaga ahli, contohnya seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, dan lain-lain. Selanjutnya kita balik lagi ke bagian data. Di sini kita ubah jadi 07. Setelah itu, masukkan penghasilannya sesuai dengan penghasilan pegawai tersebut. Nah, di bagian dimit ini tuh kayak DPP dari penghasilan si pekerja tersebut. Nah, karena di sini itu kita tenaga ahli, di sini DPP-nya itu adalah sebesar 50%. Kemudian tarif dari penghasilannya itu pakainya tarif pasal 17, yang dimana ini sudah disesuaikan dengan jumlah penghasilannya dan juga status PTKP dari pekerja tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita masukin jenis dokumen referensinya. Nah, biasanya untuk tenaga ahli itu pakainya commercial invoice. Nah, di sini kita bisa pilih aja nih commercial invoice. Di sini ada pilihan lain juga bisa disesuaikan dengan dokumen referensinya. Terus di sini kita juga masukin nomor dokumen referensinya. Nah, maksudnya ini itu kayak nomor invoice-nya gitu. Nah, terus di sini ada tanggal dokumen referensinya dikeluarkan. Nah, ini bisa ditulis di sini tanggalnya berapa. Nah, kemudian di sini ada ID TKU pemotong. ID TKU pemotong sama seperti tadi. Jadi 16 digit angka dari pemotong dan ditambah 60 di belakangnya. Terus di sini tulis tanggal pemotongan pada masa pajaknya. Nah, di sini untuk eh, DPP dan tarif ini itu cuma buat otomatis di tabel, jadi bisa diabaikan aja. Nah, selanjutnya untuk
ekspornya gimana sih? Nah, kita masuk dulu nih ke file, terus kita pencet more. Di sini ada option kita pilih. Nah, di sini ada quick di customize ribbon. Di sini kita nyalain developer, terus kita pencet OK. Terus di kolom ribbon developer ini dipencet, terus kita export. Dan kita save sebagai Oke, di sini bisa kita tulis nih nama filenya apa. Bukti potong PPH21 bukan pegawai. Di sini kita sebagai contoh aja ya. Nah, terus kita bisa ekspor. Oke, setelah selesai, selanjutnya Oke, selanjutnya kita bisa ke Cortex-nya setelah kita simpan. Kita ke Cortex-nya kembali. Oke, setelah kita login kembali ke halaman Cortex-nya, kita masuk ke menu eBuPort-nya untuk impor file yang sudah kita buat tadi. Kita pilih menu BP21 bukti pemotongan selain pegawai tetap. Pilih ke menu XML upload. Kita browse dulu file yang tadi kita simpan. Ini kita udah ketemu sama filenya, kita langsung open, klik open. Ini kita sambil menunggu, kita lihat di monitoringnya, kita lihat menu XML-nya. Nah, di sini udah masuk. Kan terlihat bahwa di sini statusnya validating failed. Nah, kalau misalkan nggak fail, itu nanti bisa langsung berhasil diimport saat refresh. Nah, ini kenapa fail? Karena dari kami sendiri menggunakan NPWP yang berbeda dengan yang di login, yang mana NPWP yang kami gunakan hanya berasal dari template. Nah, kalau misalkan teman-teman berhasil, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah login Cortex dan membuat konsep SPT di menu surat pemberitahuan, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, klik posting untuk menarik semua data bukti potong dan penghasilan kalian. Contoh kali ini, khususnya adalah dokter sebagai wajib pajak yang memiliki gaji sebagai karyawan atau PNS, penghasilan praktik dokter di klinik, dan penghasilan praktik mandiri. Bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Isi sesuai dengan kondisi kalian. 1A untuk gaji sebagai karyawan, 1.B.1 penghasilan dalam negeri dari pekerjaan bebas, praktik dokter merupakan pekerjaan bebas, dan 1.B.2 untuk UMKM, jadi pilih tidak. Kemudian pada 1.B.3 pilih ya karena untuk tenaga ahli dan di sini adalah dokter perhitungannya menggunakan norma. Selanjutnya 1.C pilih tidak karena tidak ada penghasilan lainnya selain gaji karyawan dan praktik tadi. Dan pada 1.D juga pilih tidak karena tidak memilikinya. Bagian C, perhitungan pajak terutang. Sesuaikan dengan bukti potong penghasilan kalian. Apakah ada bayar zakat ke lembaga yang diakui, status PTKP-nya, dan apakah ada pengurang PPH terutangnya. Selanjutnya, bagian D yaitu kredit pajak. 10A pilih ya karena pasti ada PPH yang telah dipotong oleh pemberi kerja, dan pada 10D pilih tidak karena tidak ada. Selanjutnya, bagian E, PPH kurang atau lebih bayar akan terhitung otomatis oleh sistem. Pada bagian F dan G bisa digosongkan saja. Pada bagian H, bagian ini merupakan situasional tergantung hasil akhir perhitungan pajaknya nanti. Jika kurang bayar, bisa dipilih ya. Selanjutnya bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Sesuaikan dengan kondisi kalian terkait harta, utang, penghasilan bukan objek pajak, dan lain-lain. Jika sudah diisi semua, akan muncul status baik kurang bayar, lebih bayar, ataupun nihil. Berikutnya, isi bagian L3 strip B, yaitu rekapitulasi peredaran bruto. Pilih yang C, lalu klik gambar pensil untuk edit. Kemudian kertas kerja yang dari Excel disalin ke Cortex satu persatu sesuai dengan bulannya dan kemudian simpan. Setelah itu, isi bagian L3A strip 4 nominalnya otomatis menarik data dari lampiran yang sebelumnya kita isi. Kemudian isi bagian normanya secara manual, yaitu 50%, dan klik simpan. Setelah itu akan muncul penghasilan netonya. Kemudian isi bagian L1, isi mulai dari harta minimal 1,
Dan yang paling penting bagian D, yaitu penghasilan dalam negeri dari pekerjaan kita. Masukkan penghasilannya. Setelah itu simpan konsep dan klik bayar dan lapor. Untuk bayar dan lapor, kalian akan diminta untuk memasukkan past price yang sebelumnya pernah dibuat. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari kami. Terima kasih.